salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, haleluya. Baik, hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan di minggu yang lalu. Ya, tema kita di bulan Februari dalam bahasa Alkitabnya adalah kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Ya, minggu lalu saya sampaikan kita jatuh cinta lagi kepada Tuhan Yesus. Dan anak muda punya satu istilah yaitu CLBK, Cilukba, cinta lama bersemi kembali ya. Jadi saya beri judul pada hari ini adalah cinta lama kepada Tuhan bersemi kembali. Nah, saya akan singgung sedikit kemarin pada bagian yang terakhir, yaitu bagaimana ketika ada seorang anak diperhadapkan kepadanya 10 butir kelereng yang masih baru, bagus, dan indah dengan sebuah berlian, ya, yang besarnya sama dengan sebuah kelereng. Dan ketika anak ini disuruh pilih, saya percaya anak ini akan memilih 10 buah kelereng, ya, karena dia nggak tahu itu sebutir berlian itu apa, ya, apalagi kalau bentuknya nggak beraturan, dia juga nggak tahu harganya. Tapi jangan coba-coba kalau itu ditawarkan kepada Ibu Fani Gunawan atau VV, ya kan? Pakai merem aja dia langsung pilih yang berlian, karena tahu dia berlian itu yang luar biasa. Nah, karena apa? Karena VV ini bukan anak-anak, dia sebagai orang yang dewasa, jadi bisa tahu membedakan mana yang bernilai tinggi dan mana yang tidak ada nilainya. Demikian juga Yesus Kristus itu, Bapak Ibu sekalian, ya, saya harap kita yang ada di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yesus itu nilainya tidak bisa disamakan dengan sebutir berlian atau sebongkah berlian. Ya, sebab Yesus sendiri adalah Tuhan semesta alam ini. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadikan berlian dan alam semesta ini. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita jatuh cinta lagi kepada Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Banyak pilihan yang dihadapkan kepada kita di dunia ini. Jangan sampai kita salah pilih, sebab salah pilih itu akan menentukan masa depan kita. Orang yang, maaf, otaknya itu pikirannya cuma duit, duit, duit. Dia takut loh ngadepin tahun 2023. Ya kan? Karena yang dipikirkannya apa? Cuman duit, duit, duit. Kerjaan, kerjaan, kerjaan. Karir, karir, karir. Waduh, gimana ya? Krisis terjadi di mana-mana. Ini perang Rusia Ukraina belum selesai. Kemudian gempa bumi yang dahsyat terjadi di Turki dan Syria. Kemudian krisis di dunia ini, krisis ekonomi, pekerjaan mulai terjadi di mana-mana. Di Amerika PHK terjadi di mana-mana. Orang yang otaknya duit, 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 yang cintanya kepada duit, duit, dia pasti hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Tapi orang yang jatuh cinta kepada Tuhan, dia nggak akan pernah takut dengan masa depannya. Bumi boleh goncang-gancing, krisis boleh terjadi di mana-mana, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan itu pasti memelihara. Di dalam Tuhan pasti ada yang namanya kelimpahan. Sebab Yesus datang ke dunia ini untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Ayat mas kita diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah
dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus itu pernah memberikan satu perumpamaan bahwa ada seorang itu menemukan harta yang terpendam. Wah, dia kaget luar biasa. Wih, ini ada harta terpendam ya. Kemudian orang ini cepat-cepat pulang dan kemudian dia menjual semua harta miliknya, ya, dikatakan semuanya dijual, kemudian dia beli ladang itu. Karena dia tahu di dalam ladang itu ada harta yang terpendam. Demikian juga kalau kita dapat pengertian yang benar tentang Tuhan kita Yesus Kristus, kita itu akan rela melakukan segala sesuatunya demi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu mengapa ayat ini dikatakan Tuhan mencela orang-orang Kristen yang ada di Efesus, ya, karena orang-orang Kristen yang ada di Efesus itu kemudian meninggalkan kasih yang mula-mula. Maka kemudian Tuhan jadi kecewa, Tuhan komplain, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak keberatan. Tapi untungnya Tuhan itu dia nggak diem-diem, ya kan? Dia utarakan secara terang-terangan, oh aku nggak suka loh dengan apa yang kamu kerjakan. Ayo sekarang kamu balik-balik. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Sebab apa? Di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Wow. Siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat ini dengan jelas berkata begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang jauh daripada Tuhan itu pasti binasa. Orang yang jauh daripada Tuhan itu sama dengan meninggalkan Tuhan. Orang yang jauh daripada Tuhan itu sama dengan orang yang melakukan perzinahan secara rohani. Ya, maka itu Tuhan nggak mau kita itu jauh-jauh daripada Tuhan, karena pasti kita itu akan dibinasakan. Maka itu Tuhan yang begitu baik pada bulan Februari berbicara kepada setiap kita untuk kita semuanya kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Apa sih ciri-ciri orang yang telah meninggalkan kasih mula-mula? Orang yang telah meninggalkan kasih mula-mula itu, dia akan mengasihi sesamanya itu dengan kasih yang bersyarat. Kita lihat ayatnya kembali dari Wahyu pasal 2 ayat yang keempat dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini, tetapi aku kecewa dengan kalian karena hal ini. Kalian tidak lagi mengasihi aku dan tidak lagi saling mengasihi seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Ya. Jadi waktu jemaat itu rohnya on fire di dalam Tuhan, ketika dia falling in love, ketika dia jatuh cinta kepada Tuhan, maka jemaat di Efesus ini dia bisa mengasihi sesamanya loh. Menerima sesamanya itu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya. Menerima semua orang itu baik yang kaya maupun yang miskin, ya. Yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan bisa diterima
bisa dikasihi. Disebutkan di sini kasih itu di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang keempat tadi itu agape. Jadi benar-benar bisa menerima dengan kasih yang tidak bersyarat. Dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 15 dalam terjemahan NLT dikatakan begini. Itu yang dikasih tebel-tebel ya. And your love for God's people everywhere. Ya. Ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus. Ya. Jadi waktu Rasul Paulus itu tahu jemaat di Efesus ketika dia beriman kepada Tuhan Yesus, punya iman yang luar biasa, maka jemaat di Efesus itu mencintai semua orang di mana saja dengan cinta yang tidak bersyarat. Ya, sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Tetapi orang-orang yang mulai jauh daripada Tuhan, ya, yang dia sudah tidak ada lagi kasih mula-mulanya, maka dia mulai mengasihi yang lain dengan kasih yang bersyarat, termasuk kepada istrinya, kepada suaminya, kepada keluarganya, kepada rekan kerjanya, kepada anak-anaknya, ya kan? Kalau kamu baik, kamu anak papa. Kalau kamu berprestasi, kamu anak papa. Tapi kalau kamu nggak baik, kamu bukan anak papa, ya kan? Kamu bukan anak mama. Ini biasanya ditunjukkan oleh orang tua yang sudah kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Sebab ketika orang ada dalam kasih mula-mula, dia akan penuh dengan kasih daripada Tuhan sehingga dia bisa membagikan kasih Tuhan itu kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, ciri-ciri orang yang telah meninggalkan kasih mula-mula itu dia melayani, tapi dia nggak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, secara manusia jasmani lahiriah kelihatan orang ini melayani, tapi dia nggak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Satu kali ada seorang penjaga kereta api disidang di pengadilan karena dia dianggap lalai dalam menjaga lintasan kereta api karena ada kecelakaan dan orang itu mati, ya. Maka penjaganya ini ditangkap dan kemudian dihadapkan di pengadilan. Dan waktu di pengadilan, penjaga kereta api ini gemeteran, Bapak Ibu sekalian, ketakutan. Dia ditanya sama Pak Hakim, waktu kereta melintas, apakah kamu tidak tutup itu palang besi yang supaya orang tidak kecelakaan? Dia bilang, tidak Pak Hakim. Kenapa kok kamu tidak tutup? Karena memang di situ tidak ada penutup lintasan kereta api. Oh ya bagus, ya. Jadi kamu nggak salah. Yang kedua, terus kalau ada kereta lewat, kamu harus apa? Kok kamu jaga di situ? Iya, saya harus mengibar-ngibarkan lentera, ya kan? Mengibar-ngibarkan lampu. Terus Pak Hakim tanya, jadi waktu kereta lewat kamu udah kibar-kibarkan lampu? Udah Pak Hakim. Lampunya nyala nggak? Nyala Pak Hakim. Ya kan? Tapi dia dengan gemeteran, ya kan? Terus kemudian, oke, kata Pak Hakim, berarti kamu tidak salah, maka kamu dilepaskan dari segala tuduhan, kamu tidak dihukum. Dalam perjalanan pulang, ya kan, temannya tanya, tadi kamu kok gemeteran? Di pengadilan ditanya Pak Hakim, iya saya takut, katanya. Kenapa takut? Karena Pak Hakimnya kan tanya, itu waktu dikibar-kibarkan, lampunya nyala nggak? Memang waktu pertama dikibar-kibarkan, nyala. Tapi karena sering dikibar-kibarkan, lampunya mati. Untung Pak Hakimnya nggak tanya, waktu kamu kibar-kibarkan itu, apakah lampunya nyala terus? Ya kan? Nah, ada berapa banyak anak Tuhan yang begitu aktif, ya kan? Kibar-kibar, melayani sana-sini. Tapi lampunya sudah mati, ya kan? Nah, maka itu Tuhan mau
supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Sebab kalau kita nggak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka akan banyak loh, ya kan, kematian-kematian yang ada di sekitar kita. Ingat, action speak louder than word. Ya, saya kepingin begini, kekristenan di gereja BMC ini adalah kekristenan yang memberi contoh, yang memberi keteladanan, bukan sekedar teori, ya kan? Nah, ketika kita melayani Tuhan, kita juga harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang sudah meninggalkan kasih mula-mula, dia ada di dalam Tuhan, tapi kasihnya bukan lagi kepada Tuhan. Dia mengasihi dunia seperti yang ditulis di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi orang yang meninggalkan kasih mula-mula itu karena dia udah cintanya sudah beralih daripada Tuhan kemudian kepada apa yang ada di dunia. Ingat Bapak Ibu sekalian, semua apa yang ada di dunia itu cuman sementara, ya. Nggak ada yang kekal. Itu semuanya fana. Kita harus bekerja, kita harus cari uang, kerja keras, kerja rajin, kerja dengan hikmat, itu boleh. Tapi yang tidak boleh kita itu cinta uang. Ya kan? Seperti orang dunia kan bilang begini, ya kan? Bahwa punya uang nggak dibawa mati, tapi tidak punya uang rasanya mau mati. Itu kan orang dunia. Ada dua hal yang ditakutkan oleh orang dunia, ya kan? Apa? Yang pertama, orangnya sudah mati, uangnya belum habis. Tapi yang kedua, ya kan, uangnya sudah habis, orangnya belum mati-mati, ya kan? Itu yang cinta akan uang. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo kembalilah kita cinta kepada Tuhan. Seperti Matius 6 ayat berapa itu, ya kan? 6:33, Matius berapa itu yang ngajarin tentang kekhawatiran. Kita itu kalau udah cinta sama Tuhan, jangan khawatir tentang apapun yang ada di dalam hidup ini. Tuhan pasti akan memenuhi dengan segala cara Tuhan yang ajaib. Kalau namanya krisis dan inflasi, Bapak Ibu sekalian, itu udah dari zamannya Alkitab, mulai zamannya Abraham, ya, bapak segala orang beriman, itu krisis sudah berkali-kali terjadi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dengan cara yang ajaib, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan penuhi segala kebutuhannya. Ya. Dan yang keempat, orang yang meninggalkan kasih mula-mula, cirinya dia akan kompromi dengan dosa lama. Jadi CLBK-nya, cilukbanya, cinta lama bersemi kembali, tapi berseminya kepada apa? Kebiasaan-kebiasaan yang lama atau kepada dosa-dosa yang lama. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu diibaratkan seperti anjing yang kembali ke muntahnya atau babi yang kembali kepada kubangannya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat ciri-ciri orang yang memiliki kasih mula-mula. Kan tadi ciri-ciri orang yang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Yang pertama, ciri-cirinya apa? Orang yang memiliki kasih mula-mula. Yang pertama, dia akan selalu rindu kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 42, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah adalah musisi yang tugasnya melayani di rumah Allah. Dikatakan ayat yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair,
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya. Nah, pemazmur menyamakan kerinduan kita kepada Tuhan itu seperti rusa yang merindukan air. Rusa itu tidak bisa hidup tanpa air, ya, seperti kebanyakan ciptaan Tuhan, ya, tidak bisa hidup tanpa air. Seperti manusia juga tidak bisa hidup tanpa air. Mungkin manusia bisa tahan, nggak makan, nggak minum, puasa 40 hari, 40 malam. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa air. Ya. Jadi rusa itu dia rindu air karena kehausan. Yang kedua, rindu air karena air itu tempat yang aman buat rusa untuk berlindung. Ya. Orang yang jatuh cinta kepada Tuhan, dia akan seperti rusa yang merindukan air. Jadi rusa itu kalau nggak ketemu air, dia bingung. Nah, kan dia akan lari sana-sini sampai ketemu dengan air. Nah, demikian juga seharusnya setiap orang yang mencintai Tuhan, dia akan berusaha, ya, dengan sekuat tenaga, dengan segenap budi, dengan segenap akal budi. Apapun rintangan tantangannya, sibuk, cuacanya jelek, ya, cuacanya buruk, dia selalu berusaha cari jalan untuk ketemu dengan kekasihnya. Ya. Orang bilang gini, sweet, 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 ya kan? Katanya, gunung yang tinggi aku seberangi, laut apa? Gunung yang tinggi aku daki, laut yang dalam aku seberangi. Lo yang kok nggak datang yang hujan deras, katanya laut diseberangi, gunung didaki, itu kan gombalan Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang jatuh cinta Bapak Ibu sekalian ya nggak peduli ya kan, itu mau dingin atau panas, ya sibuk atau enggak, yang penting aku harus cari Tuhan. Nomor satu Tuhan ya. Waktu saya jatuh cinta sama pacar saya, yang sekarang jadi istri saya, Ibu Yongki ya, saya itu pernah, kenapa ya? 5 jam. Iya, saya tuh naik sepeda motor 5 jam loh, Bapak Ibu sekalian, ya kan? 5 jam berangkat gitu untuk ketemu Bu Yongki. Pulangnya 5 jam, ya kan? Terus calon mertua marah karena naik sepeda motor 5 jam. Pulangnya sepeda motornya dinaikin truk, Bapak Ibu. Dianterin pulang. Nggak boleh lagi katanya. Suruh naik bis saja. Kenapa naik sepeda motor? Karena nggak punya mobil, Bapak Ibu sekalian. Kalau punya mobil ya naik mobil. Tapi itu buktinya cinta, ya, rindu, kepengin ketemu, dan dengan berbagai cara, ya kan, dia mau ketemu. Demikian juga orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang yang cintanya kepada Tuhan itu on fire, dia selalu rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan, dia tidak akan kompromi lagi dengan yang namanya dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya, tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi ayat ini mau jelaskan kepada kita, orang yang sudah menjadi anak Allah masih bisa jatuh di dalam dosa, masih bisa berbuat dosa. Sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu Bapaknya, maka ia
tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Ya, kata di situ ada kata tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, diulang sampai 2 kali. Maka itu ini kabar baik nih buat kita yang mengaku sebagai anak Allah dan cinta akan Tuhan. Kalau kita masih berbuat dosa, Tuhan itu mengerti. Ya, Tuhan itu mengerti. Yang Tuhan tidak mengerti itu kalau kita ini terus-menerus berbuat dosa. Saya bisa jatuh ke dalam lumpur. Ya, tapi habitat kita bukan di lumpur. Kalau sudah jatuh di dalam lumpur, ya kita akan berupaya gimana harus keluar dari lumpur. Karena tempatnya memang bukan di dalam lumpur. Waktu saya jatuh di dalam dosa perzinahan, perselingkuhan, anak saya Keisha itu kan orangnya cukup peka ya dalam kerohanian. Dia sering dapat mimpi, penglihatan, pernyataan dari Tuhan, karunia marifat. Nah, salah satunya dia bilang sama mamanya, ya kan, Ma, aku lihat papa itu jatuh ya di tengah jalan dan kemudian banyak orang yang mau menolong papa untuk berdiri. Tapi papa nggak mau. Papa tetap mau geletaan duduk di jalan itu. Itu kan nggak normal, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa jatuh. Banyak orang yang akan simpati kepada kita untuk mengangkat kita keluar dari lumpur itu, dari kejatuhan kita. Maka itu kenapa saya sampai 4 tahun ada di dalam dosa yang menjijikkan dan memalukan itu. Ya, tapi puji Tuhan hari ini saya sudah keluar daripada lumpur dosa itu. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita yang jatuh di dalam dosa hari ini, mungkin kita sedang melakukan sesuatu yang tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ingat, Tuhan berbicara kepada jemaat di Efesus, aku tahu loh segala pekerjaanmu. Ya, keluarlah dari lumpur dosa itu. Jangan terus-menerus hidup di dalam dosa, jangan terus-menerus hidup di dalam lumpur dosa. Yang ketiga, orang yang mencintai Tuhan, yang ada di dalam kasih mula-mula, maka orang itu akan membagi imannya kepada orang lain. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11, ajarkanlah hal-hal ini dan usahakanlah supaya setiap orang benar-benar memahaminya. Ya, ini ditulis dari terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ciri-ciri orang yang memiliki kasih mula-mula, dia nggak akan pernah menyembunyikan imannya. Ya, dia nggak akan tahan. Maka itu Kisah Rasul 16 ayat 31, ayat yang sangat terkenal dan yang sangat saya suka. Percayalah kepada Yesus Tuhan, maka engkau dan seluruh isi rumahmu itu akan diselamatkan. Mengapa? Karena orang yang on fire, rohnya menyala-nyala, yang cintanya kepada Tuhan menggebu-gebu, dia nggak akan pernah egois. Dia pasti akan ceritakan tentang Yesus baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya. Sehingga kita ini kelihatan berbeda banget. Ya, orang yang sedang jatuh cinta itu gampang kelihatan, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Senyum, senyum, ya kan? Rasanya gembira. Terus itu salah satu cirinya orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta kepada Tuhan juga nggak bisa diam, ya kan? Dia akan menunjukkan imannya itu untuk apa? Supaya orang-orang juga ikut jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, kepada beberapa teman yang suka kuliner, ketika ada kulineran yang baru, yang enak, ya, dia nggak akan tahan, ya kan? Untuk simpen, dia pasti cerita kepada yang lain. Kamu tahu nggak? Di daerah Anu ada restoran Anu loh, enak lagi, ya kan? Begini begitu diceritakan sampai orang yang diceritakan tuh benar-benar paham dan kemudian jadi tertarik.
Seperti 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11 tadi, ajarkanlah hal-hal ini dan usahakanlah supaya setiap orang benar-benar memahaminya. Jadi kalau kita berkata aku cinta Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kita belum tertarik kepada Kristus, maaf, mungkin mereka perlu dijelaskan ya sampai mereka benar-benar memahaminya ya. Dan kemudian yang keempat, orang yang jatuh cinta kepada Tuhan, dia selalu ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lukas 11 ayat 13 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Kalau kita ini sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, kita itu selalu berusaha memberikan apa yang baik dan terbaik untuk anak-anak kita semampu-mampunya kita. Ya kan? Kita mampu apa, kita akan berikan itu yang terbaik. Kita rela mengalah untuk diberikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita mengasihi anak-anak kita. Demikian juga orang yang mencintai Tuhan itu pasti dia juga memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberi yang terbaik apa? Hati yang terbaik, waktu yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Seorang anak memegang 2 buah apel. Kemudian mamanya bilang gini, "Nak, minta dong apelnya 1 untuk mama." Ya kan? Dan anak ini Bapak Ibu sekalian cepet-cepet tuh gigit apelnya. 1 digigit, satunya digigit. Mamanya kecewa Bapak Ibu sekalian ya kan. Anakku ya kan, aku minta apel aja nggak dikasih, malah digigit dua-duanya. Dan kemudian anak itu setelah itu memberikan sebuah apel yang sudah digigit itu kepada mamanya. Terus mamanya heran, "Loh nak, kok mama dikasih yang sisa?" "Enggak ma, aku nggak kasih yang sisa. Aku gigit dua-duanya karena aku mau cari mana yang paling enak. Nah ini mah yang paling enak untuk mama." Bapak Ibu sekalian, hati mamanya meleleh loh. Ya kan, mamanya, orang Surabaya bilang meneteskan air mata. Dia bilang, "Wah, anakku keren banget. Dia memberi yang terbaik kepada mamanya." Kenapa? Karena anak itu menyadari tidak ada satupun yang ada pada dia, baik buah apel, pakaian yang melekat kepadanya, yang tidak diterima dari mamanya. Demikian juga kalau kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita, pencapaian-pencapaian itu semuanya dari Tuhan, maka kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu saya ngobrol-ngobrol sama istri juga sama Keisha, ya kan. Saya teringat nih 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu saya dan istri pertama kali tiba di Amerika cuman bawa 2 koper Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian setelah itu semua uang yang ada pada kami yang dari Indonesia itu baik hasil penjualan maupun hasil persembahan waktu kami berangkat ke Amerika, semuanya kami berikan kepada pekerjaan Tuhan sebagai buah sulung untuk gereja BMC di New York ini. Kami benar-benar kami mau menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Hari ini Tuhan anugerai kami sedemikian rupa. Kami bilang begini, tidak ada satupun yang ada pada kita ini yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semua ini pencapaian bukan karena kuat dan gagah, tapi karena kemurahan Tuhan. Seperti Roma 11 ayat 36, segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencintai Tuhan,
maka kita tidak mungkin untuk tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi gimana caranya agar cinta lama kepada Tuhan itu bersemi kembali? Wahyu pasal 2 ayat yang kelima tadi mengajarkan kepada kita, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Ya, dan yang saya kasih warna berbeda, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, jadi caranya gimana? Kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Yang pertama, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan waktu engkau jatuh cinta kepada Tuhan. Ingat-ingat lagi apa yang kita lakukan, ya. Lakukanlah lagi. Yang kedua, Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, Lukas 15 ini bicara tentang anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya jauh daripada bapaknya. Ketika dia ingat, ketika dia sadar, ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Jadi pesan Tuhan hari ini, tahun 2023 adalah tahun kebangkitan. Agar kita mengalami kebangkitan yang dari Tuhan, ayo kita semua kembali kepada kasih yang mula-mula. Caranya gimana? Yaitu hidup di dalam kasih mula-mula. Caranya gimana? Kembali kepada cara hidup. Bersama saya ucapkan cara hidup. 2, 3. Cara hidup. Lebih keras lagi 2, 3. Cara hidup. Kembali kepada cara hidup kasih mula-mula. Bukan bisa atau tidak bisa, anak bungsu itu mau bangkit. Dan dia pergi ke rumah Bapa. Ini adalah keputusan buat setiap kita. Dan saya percaya tahun ini, kalau kita ambil keputusan, ya aku mau bangkit dan kembali kepada kasih mula-mula, aku mau bangkit dan aku mau kembali ke cara hidup kasih mula-mula. Percayalah, kita akan mengalami yang namanya revival, kita akan mengalami yang namanya kebangkitan itu. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami lebih daripada apapun. Engkau membuat dan membentuk kami serupa dan segambar dengan Engkau. Yesus Kristus itulah bukti cinta kasih-Mu yang tidak terbantahkan kepada kami. Maka itu Bapa, biar dengan pertolongan Roh Kudus kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena kami tahu Tuhan kami bukan anak-anak lagi. Kami tahu untuk memilih mana yang baik, mana yang benar Tuhan, mana yang menyenangkan hati-Mu. Maka itu Roh Kudus sekali lagi tolong kami, kuatkan dan teguhkan hati kami. Sehingga kami semua kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan sekarang berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, mempersembahkan ibadah hari Minggu secara virtual ini. Kami percaya apa yang dikerjakan tidak akan pernah sia-sia. Dan juga kami serahkan ibadah nanti sore secara onsite ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah lebih lagi Tuhan, bahwa anak-anak-Mu semakin cinta dan mengasihi Engkau. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga. Sudah dikasih oleh Tuhan, sekarang terima dengan iman, berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya memberkati setiap kita dengan berkat yang terbaik dari sorga berlimpah-limpah. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kita sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.